belajar mengenai tentang perubahan fisika, kimia, dan juga biologi. Nah, nantinya ketika kalian melakukan eksperimen yang sederhana, nantinya diharapkan dari teman-teman semua tuh bisa mengetahui apa sih perbedaan dari perubahan kimia, fisika, dan juga biologi, dan juga bisa mengetahui pengertian secara singkat atau mungkin lebih mudah dikenali untuk membedakan antara perubahan tersebut. Jadi selama ini kan kalian belajarnya teoritis, mungkin ya hafalan memang sudah hafal. Nah sekarang waktunya kalau belajar IPA seorang saintis itu nggak cuma belajar teori, tapi juga Bu enak itu Bu. enak kan? Iya. Ayo kita tonton dulu apa yang kalian bisa kita ambil dari video ini. Ada air aja, Mencair. ada es batu, terus Mangkok. Ada Iya, pasti ada hal yang bisa dianalisis. Makanya coba dia mau minum. Meja. jangan lihat segernya, pasti seger. Minumannya. ada minumannya, es batu, Wah. Oh, seger. Kenapa? Seger ya. Nah, coba kira-kira dari video ini bisa ada yang ngasih pendapat nggak? Bisa. Apa hubungannya dengan Materi yang akan kita pelajari. Coba apa? Dihitung ya. Dihitung dulu. Di meja dulu dong. Sikap tenang dulu. Ini menurut. Oke, kita kasih apa dulu? 1, 2, 3. Siapa? Apa coba? Apa yang mau dibaca ya? Itu bakal habis cara minum. Ya, tunggu aja. Terus satunya akan misalnya karena air dari lemon. Ya, berarti ada proses apa? Kalau dilihat ini termasuk contohnya perubahan apa? Kalau cair, nah itu perubahan apa coba? Fisika? 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 Ada fisika, ada kimia. Siapa yang setuju fisika? Yes. Yang cairnya S1. Ada yang biologi. Biologi? Biologi, terus ada yang kimia. Yang manut-manut aja? Sasain. Yang terserah aja. Yang manut-manut aja? Oke, jadi kita simpan dulu ya apa namanya yang berkaitan dengan video ini. Nanti kita akan jawab dengan eksperimen, akan mengetahui apa aja yang berkaitan dengan video ini. Tapi terima kasih untuk perhatiannya. Bagus sekali dan Jadi kalau next lanjut video selanjutnya. Kalau ini kira-kira apa? Apa yang akan terjadi sama es krim ini? Kita mengalir atau mencair? Kenapa meleleh? Ada apinya ya. Oke, nanti kita nonton video. Berarti lanjut ke kita diskusinya berkaitan dengan gambar. Nah sekarang lihat ini adalah gambar dari proses pembakaran panas. Kita simbol yang utuh, kemudian kita lakukan proses pembakaran sampai akhirnya kertas tersebut berubah wujud menjadi lampu. Nah kira-kira ketika kertas yang sudah kita bakar dan pada akhirnya menjadi api, ini apakah nantinya kita bisa kembalikan si pulang menjadi bentuk kertas? Bisa? Ya? Karena apa? Karena apa? Sudah menjadi abu. Berarti sama kayak peribahasa, kalau nasi udah jadi bubur, udah nggak bisa. Tidak bisa ya? Nggak bisa mengapanya karena udah menjadi abu. Itu alasannya. Karena apa? Terjadi perubahan ininya. Apakah benar? Semuanya setuju nggak kalau ini perubahannya? Setuju nggak? Nggak? Setuju aja. Oke. Nanti kalau kalian nanti belajar dan menemukan apa sih perbedaan dari perubahan fisika, kimia, dan biologi, nanti kalian bakal mengetahui kira-kira itu ini masuk ke perubahan yang mana. Apakah Dan alasannya apa itu pasti tahu. apakah benar kimia, fisika, atau biologi? Tahu.
Jadi sekarang ibu ini minta kan kemarin sudah dibagi nih kelompok IPAS kan sudah ada 6 kelompok. Nah sekarang ibu minta dari kelompok 1 sampai 6 itu mengirimkan satu perwakilan kelompoknya untuk maju. Ya gitu nanti ada eksperimennya kan beda-beda. Nanti kita akan acak pakai kertas ini kemudian. Jadi setiap kelompok bakal dapat eksperimennya beda-beda. Nah sekarang nih kirimkan satu perwakilan kelompok kalian buat maju dan mengambil undian. Nah jadi kita akan undi ya buat apa sih yang akan kalian lakuin pada kegiatan pada pagi hari ini. Nah jadi ini gimana, mau rebutan atau mau gimana? Ya. Tangan kalian akan menentukan kelompok kalian akan Kelompok mendapatkan satu nanti kelompok berapa? Ya, siapa yang mau ambil? Ladies first dulu. Bismillah jangan lupa. Satu ya ambilnya. Jadi nanti ada dua tipe praktikum. Nanti bukanya bareng-bareng. Ada praktikum studi Satu dong. dan juga praktikum yang nyata. Nah itu dua tipe. Satu-satu. Ya. Studi kasus tentang kue coklat city. Kelompok 1 mendapatkan kue coklat city. Jadi itu kegiatannya ada dua kegiatan. Yang pertama itu ada yang berkaitan dengan studi kasus. Jadi nanti dipecahin apa tentang perubahan-perubahannya. Terus yang kedua ada yang kita melakukan kegiatan langsung. Jadi nanti beberapa kelompok yang studi kasus dan juga ada yang praktik langsung. Oke, penyerahan LKPD tebak gambar. Ya. Garam dan madu. Nih, siapa tadi udah garam? Nih, LKPD dulu. Dan yang terakhir berarti tentang apa? Melelehkan garam. Garam atau gula. Jadi setelah kalian mendapatkan LKPD, nanti setelah teman-temannya balik ke posisi masing-masing bisa langsung berkelompok aja, membentuk kelompok yang sudah kemarin dibentuk. Ada 6 kelompok ya, jadi bisa langsung di aja. Ayo. Oke, yuk berarti segera duduk berkelompok. Ya dong, nanti juga Kelompok 1, kelompok 2 sampai dengan kelompok 6. Duduk berkelompok. Terima ya. Itu sayang cinta. Mulai mana ada? Itu berbeda. Iya, cara kita alurkannya jadi udah dapat semua ya alat dan bahannya yang perlu yang diperlukan buat praktikum. Nah nanti kalau misalkan ada pertanyaan bisa ditanyakan tentang praktikumnya. Terus juga sekarang sudah mulai praktikum. Jadi praktikum ini nanti kalian juga bisa saling bonding antara kelompok kalian, ya komunikasi kerjasama dalam kolaborasi ini ya. Jadi kita lakukan kegiatan sederhana ini dengan penuh semangat dan juga hati-hati karena pakai api juga. Contohnya untuk kan kesimpulanmu anak lurut toh kimia kan apa jane ono berubah susunan jate nah fisika kan cuma merubah bentuk karo ukuran. Oke, pendapat dari Mas siapa? Saya Ada yang bertanya
makanya saya bertanyakan tadi kesimpulannya perubahannya ada dua. Yang fisika udah dijelasin, udah rinci, udah jelas. Nah, yang perubahan kimia coba jelasin ke tadi sana. Nah, itu perubahan kimia karena kimia katanya ada air terbakar juga karena jadi abu airnya bunga juga terbakar dan habis itu makanya jadi perubahan kimia. Suatu hari, Siti memutuskan untuk membuat kue coklat untuk keluarga. Dia mengambil beberapa bahan. Ada korek api terbakar. Ada yang tahu nggak korek api terbakar? Ayo apa? Kira-kira apa? Yang kimia. Masih benar. Yang kedua ada besi berkarat. Ada besi berkarat. Kira-kira termasuk perubahan apa? Tebak dulu. Ayo. Kimia, fisika, atau biologi? Kimia. Kimia hasilnya apa? Kimia, sama nggak? Benar. Kimia karena menghasilkan zat baru yang sifatnya berbeda dari besi awal. Oke, lanjut. Perubahan biologi. Nah, perubahan fisika itu adalah perubahan di mana itu hanya merubah bentuk zat, ukuran, dan ukurannya saja tanpa mengubah zat awalnya. Dan untuk zat ini, apa perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru yang berbeda dari zat penyusunnya. Lanjut. Jadi kalau gula kalau yang dibakar jadi kayak gini. Jadi padat gitu kan. Tadinya awalnya jembolotin, terus warnanya juga ada menggosong. Di sini tuh jenis perubahan kimia karena tidak bisa bergerak ke kesimpulan. Karena ada sana sendiri perubahan kimia itu adalah perubahan yang tidak bisa kembali ke tujuan semula atau zat awalnya gitu. Beri tepuk tangan dulu dong buat Leo. Ada perubahan sifat molekul di dalamnya. Yang tadinya manis jadi gosong, iya pahit. Jadi termasuk perubahan kimia. Ada reaksi-reaksi yang bisa menyebabkan dia jadi perubahan sifatnya jadi berubah gitu. Jadi termasuk perubahan kimia. Selamat berjuang. Ya, mana sih yang termasuk perubahan fisika dan juga mana sih yang termasuk perubahan biologi. Nah, benar banget itu. Nah, benar banget nih kalau yang perubahan fisika adalah perubahan zat tanpa mengubah sifat aslinya. Tadi kan dari ini ya sama apa namanya partikel-partikel kalian. Nah, kalau faktornya itu ada perubahan wujud yaitu dari menyublim, mencair, terus apa lagi? Membeku, menguap dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada perubahan kimia ini adalah perubahan zat dengan menghasilkan zat baru. Nah, memiliki sifat berbeda dengan zat awalnya. Karena tadi kertas dibakar kan jadi abu. Nah, abu itu kan nggak mungkin bisa jadi kertas lagi, termasuk perubahan kimia. Terus ada lagi rasa apa namanya gula yang tadinya manis jadi gosong, berubah rasa seperti itu termasuk perubahan kimia karena sudah ada apa ya namanya sifat yang di dalamnya itu jadi berubah rasa. Itu termasuk perubahan kimia. Contohnya ada pembakaran, pengaratan dan lain sebagainya. Yang terakhir ada perubahan biologi, yaitu adalah termasuk perubahan yang disebabkan oleh organisme biotik, yaitu adalah organisme makhluk hidup, organisme, bakteri dan lain sebagainya. Contohnya ada pisang yang membusuk, apel yang kalian kupas dan dimakan-makan, itu adalah termasuk perubahan biologi karena ada reaksi dengan udara seperti itu. Tidak bisa kembali ke wujud yang semula. Oke, jadi kalau kita tarik garis besar dari apa yang kalian jelaskan tadi, walaupun semuanya udah beda, udah sesuai dengan teori dan praktisnya. Nah, jadi kalau kita tarik garis merahnya, apa sih ciri dari suatu peristiwa itu bisa masuk ke fisika atau kimia? Nah, ini adalah rangkuman ciri-cirinya. Jadi kita tinjau dulu dari kalau perubahan fisika itu hanya kita bisa lihat perubahannya itu ada perubahan wujudnya berubah, bentuknya berubah, ukurannya berubah, dan tidak menghasilkan zat baru dan dapat kembali ke wujud asalnya lagi. Berarti itu masuk ke dalam contoh perubahan fisika. Nah, pada intinya perubahan fisika itu hanya terjadi pada perubahan penampilannya aja. Oke, guys. Nah, sementara contohnya ada ketakutan juga. Tadi kalau melakukan gula dan garam itu masuk perubahan fisika juga. Karena walaupun bercampur, nantinya kalau kita
dengan jelas apa aja perbedaan-perbedaannya dan ciri-cirinya. dan mengerti ya apa sih pengertian-pengertian masing-masing perubahan fisika, kimia, dan biologi. Yakin nggak? Yakin. Berarti kalau yakin bisa ngerjain ini ya. Oke, kalau yakin berarti ininya harusnya sekolahnya full. Insya Allah. Bisa di-scan di depan sekolah kalau ya. Oke, bisa di-scan ya guys. Ya, kodenya. Kodenya. Bukan masalah yang bener. Kalau saya Bu, kasih kodenya berapa sih? kodenya berapa Bu? Namanya kode. Ini saya namanya apa Bu? Isi kok isi. Hesek ah. Kalian harus buka blognya satu biar bisa. Oke. Nah kira-kira dari materi pada pagi hari ini ada yang mau coba simpulin nggak dari kegiatan pada praktikum dan studi kasus pagi ini? Ada yang mau nyimpulin nggak teman-teman? Apa yang udah kita pelajari? Ayo. Siapa yang mau menyimpulkan? Angkat tangan siapa yang berani menyimpulkan? Ayo mas. Berdiri Mas. Itu dong. Itu dong. Yang keras dong. Perhatikan dulu ini temennya ada yang sudah memberanikan diri untuk menyimpulkan. Jadi kesimpulannya adalah jadi ada 3 perubahan. Ada perubahan metodologi pada adanya aktivitas terus fisika. Jadi Oke, jadi kalau misalkan di sini kita yang tadi skornya masih tertinggal, yang masih belum modal bisa dibaca-baca lagi di buku paket. Yang udah modal bisa digali lagi referensi contoh-contohnya, bisa dilihat apa aja, bisa dieksplor apa aja materi-materinya. Kan pernah merasa cukup dan puas. Oke, oke ya kalau akhir juga mungkin bisa dulu. Oke, sekarang tata dulu tempatnya, duduknya juga dengan sikap tegap. Kita mau mengakhiri pembelajaran. Jadi duduk dengan sikap tegap. Oke, Semua aktivitas dihentikan dulu. Oke, terima kasih karena sudah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini, sudah mau mengeksplor bersama-sama, sudah mau mencoba berkegiatan bersama-sama, praktikum bersama-sama, sehingga teman-teman sudah tahu apa sih perbedaan dari pengertian perubahan fisika, kimia, dan juga biologi. Oke. Nah, ya mungkin dari pembelajaran kita hari ini dicukupkan saja, tapi kalian belajarnya harus tetap terus. Pembelajaran kita diakhirkan. Oke, mungkin dari Bu Vida dan juga Bu Amel mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam proses kita belajar tadi mungkin ada kesalahan atau mungkin ada kata ucapan yang melukai kami.